Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Sondra dengan NIM 6670220054. Di sini saya akan mereview 30 jurnal untuk mata kuliah MIP yang diampu oleh Bung Gibi Hasan Nirudin. Nah, yang pertama itu jurnalnya ada kesetaraan gender sebagai tinjauan teori feminisme, di mana dalam jurnal ini menyoroti berbagai undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, dalam undang-undang sendiri telah menyoroti dan memberikan perhatian terhadap isu kesetaraan gender. Nah, dalam jurnal ini sendiri terdapat pernyataan bahwa feminisme itu bukanlah gerakan untuk melawan laki-laki, melainkan itu merupakan pemberontakan untuk melawan institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan yang dianggap sangat merugikan perempuan, yaitu feminisme Indonesia dalam lintas sejarah, di mana dalam jurnal ini membahas tentang 4 fase feminisme berkembang, yaitu ada fase awal, fase pertama, kedua, serta fase positivisme. Nah, dalam jurnal ini juga membahas bagaimana sejarah ini tidak banyak melibatkan perempuan di dalam segala hal. Lalu setelah adanya studi gender dan berbagai macam pemikiran-pemikiran feminis memaksakan sejarah ini harus melibatkan perempuan di dalam segala hal. Selanjutnya itu ada feminisme dan kebijakan luar negeri di Swedia. Nah, dalam jurnal ini memberikan kita wawasan bahwa kebijakan-kebijakan luar negeri ini juga harus diintegrasikan dengan pemikiran-pemikiran feminisme seperti yang dilakukan di negara Swedia, di mana kebijakan-kebijakan mereka telah mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang lebih feminisme. Selanjutnya ini ada perempuan dan feminisme di Prancis, di mana dalam jurnal ini menyoroti bagaimana feminisme ini berevolusi di Prancis dan tahap-tahap perjuangan feminisme di Prancis, yaitu ada gelombang pertama yaitu fokus pada hak pilih dan hak sipil perempuan. Lalu yang gelombang kedua itu lebih kepada evaluasi kembali peran perempuan walaupun sudah memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Lalu yang ketiga itu melanjutkan perjuangan di gelombang kedua, namun lebih menambahkan elemen feminisme pasca kolonial serta mengaitkan hak-hak perempuan dengan diskursus lain, terutama yang berkaitan dengan ras. Jurnal selanjutnya yaitu peningkatan child free di Jepang, di mana penelitian ini menyoroti bagaimana wanita-wanita di Jepang ini tidak memilih untuk tidak menikah dan memilih untuk tidak memiliki anak, dan hal tersebut makin hari makin meningkat gitu. Nah, dalam jurnal ini dikatakan bahwa selain dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, fenomena ini dikatakan sebagai bentuk perlawanan perempuan terhadap norma-norma gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam lingkup domestik. Jadi di dalam jurnal ini menyoroti bahwa fenomena child free atau fenomena perempuan memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak ini tuh sebagai bentuk perlawanan dari budaya-budaya tradisional yang telah berkembang. Selanjutnya yaitu jurnal gerakan Women March Day Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, dalam jurnal ini sebenarnya gerakan Women March Day ini pertama kali digerakkan oleh wanita-wanita di Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap Donald Trump. Namun di Indonesia sendiri gerakan ini juga diadopsi untuk menyoroti isu-isu gender dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Jurnal selanjutnya yaitu praktik penindasan rumah tangga buruh tani berdasarkan perspektif feminis Marxis, di mana penulis dalam jurnal ini menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh rumah tangga buruh tani dalam lensa perspektif feminis Marxisme, di mana feminis Marxisme ini melihat perempuan itu sebagai kaum proletar atau kaum bawah, bukan kaum borjuis. Jadi si Karl Marx ini melihat feminisme melalui kacamata sosialisme. Jurnal selanjutnya yaitu kesetaraan gender, itu perjuangan perempuan melawan diskriminasi. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa walaupun era globalisasi telah datang, namun perempuan masih saja menjadi objek diskriminasi karena budaya patriarki yang sudah tertanam. Namun di dalam tulisan ini juga dikatakan bahwa budaya patriarki yang tertanam ini tidak hanya menyulitkan perempuan, namun juga menyulitkan kaum laki-laki karena rekonstruksi budaya yang tercipta ini sangat kaku, menyebabkan laki-laki dan perempuan ini memiliki peran yang paten gitu di masing-masing. Nah, dalam jurnal ini juga dikatakan perspektif feminis itu bukan hanya
membebaskan perempuan dari diskriminasi, namun juga membebaskan laki-laki dari banyaknya ekspektasi yang telah direkonstruksi oleh budaya yang telah lama tertanam. Hal ini guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum laki-laki dan juga perempuan terutama. Selanjutnya yaitu ada jurnal implementasi kebijakan dan feminisme, di mana dalam jurnal ini menyoroti bagaimana kebijakan yang dibuat yang bersifat feminisme itu tidak hanya membuat keadilan dalam perspektif gender, namun juga memperdayakan perempuan. Nah, pendekatan feminis dalam kebijakan ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada di dalam masyarakat. Lalu jurnal berikutnya yaitu Telaah Feminis Legal Theory dalam Kebijakan Pembangunan Nasional. Nah, dalam jurnal ini melihat bagaimana penerapan teori hukum feminis dalam kebijakan pembangunan nasional. Nah, Feminist Legal Theory ini atau FLT menilai bahwa hukum tradisional ini seringkali mencerminkan bias patriarkial yang sangat merugikan perempuan. Nah, FTL ini menekankan pentingnya mengidentifikasi dan menghilangkan bias kesetaraan yang sangat substantif. Dengan menerapkan FTL ini, kebijakan pembangunan nasional dapat dirancang lebih inklusif, memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional yang nantinya akan sangat bermanfaat dan memicu pembangunan nasional yang berperspektif gender. Selanjutnya ada jurnal tentang analisis pengaruh feminisme terhadap kebijakan luar negeri di Islandia, di mana dalam jurnal ini prinsip-prinsip feminisme mempengaruhi kebijakan luar negeri di Islandia pada rentang tahun 2008 hingga 2013. Nah, pada periode ini Islandia itu menekankan integrasi kebijakan luar negeri dengan perspektif gender dalam berbagai kebijakannya. Misalnya itu Islandia pada waktu itu menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam negosiasi iklim dan mengakui bahwa dampak perubahan iklim ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu Islandia juga menerapkan kebijakan yang feminis ini kepada ranah-ranah lain seperti pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini Islandia itu melihat bagaimana kesetaraan ini harus terjadi antara laki-laki dan perempuan demi meningkatkan taraf hidup dan menghindari dari kemiskinan. Jurnal selanjutnya yaitu tantangan kebijakan affirmative action sebagai upaya penguatan keterwakilan perempuan di legislatif. Nah, jurnal ini membahas bagaimana hambatan implementasi kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan yang berada di ranah walaupun quote afirmasi yang diberikan sudah cukup besar yaitu 30%, namun di sini dalam jurnal ini banyak terlihat hambatan yang dialami seperti belum optimalnya perempuan-perempuan yang ingin memasuki ranah politik, lalu budaya patriarki yang sudah mengakar, dan wawasan politik perempuan yang bisa dibilang itu tidak memadai karena perempuan di sini banyak yang tidak mengemban pendidikan politik. Selanjutnya itu ada jurnal bias feminisme, isu LGBT, seks bebas, dan perubahan norma seksualitas. Nah, dalam jurnal ini membahas bagaimana perspektif perjuangan feminisme itu tidak hanya diarahkan terhadap perjuangan-perjuangan tradisional aja, yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki. Namun di sini terdapat spektrum yang lebih luas terkait dengan kebebasan individu dalam mengekspresikan identitas dan orientasi seksual mereka. Berikutnya yaitu ada jurnal perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik, di mana dalam jurnal ini melihat bahwa budaya patriarki ini banyak menimbulkan diskriminatif terhadap perempuan yang menimbulkan banyak konflik. Nah, dalam perspektif konflik ini penulis di sini tuh menyoroti bahwa ketimpangan gender yang disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi itu mengakibatkan perempuan ini jadi termarginalisasi. Keadilan dan kesetaraan gender. Namun di sisi lain ada perempuan yang bilang bahwa budaya Bali itu sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana mereka lingkungan mereka, sosial, budaya yang memang sudah tertanam baik itu dari mereka kecil. Selanjutnya yaitu jurnal tentang hegemoni, patriarkisme, hak adilan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri Undang-Undang Perkawinan ini
cenderung banyak sekali isi-isi poin-poin yang lumayan merugikan perempuan. Nah, dalam jurnal ini telah dibahas ada beberapa poin yang cenderung merugikan perempuan, seperti ada syarat-syarat poligami, di mana beberapa ketentuannya itu cenderung tidak berpihak kepada perempuan. Lalu ada syarat sah perkawinan, di mana beberapa persyaratannya itu dianggap bias terhadap perempuan. Lalu ada kedudukan dari suami dan istri, di mana adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jurnal selanjutnya yaitu berjudul Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Studi Kasus di Hong Kong. Nah, penelitian ini melihat partisipasi dalam organisasi komunitas dan kegiatan sosial di Hong Kong, meningkatkan bagaimana pemahaman mereka terkait tentang hak-hak pekerja dan isu-isu politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi si PPM ini dalam jurnal ini dilihat bagaimana partisipasi politiknya di sana dan bagaimana pemahaman mereka di organisasi tersebut, di PPMI tersebut, mengenai kesetaraan gender dan hak-hak pekerja yang mereka dapatkan di sana. Jurnal selanjutnya yaitu ada partisipasi perempuan dalam politik, di mana di sini menyoroti partisipasi perempuan dalam politik yang terlihat masih minim di Indonesia, yaitu terbantunya kuota 30% itu masih menjadi tantangan yang sangat besar. Walaupun kuota afirmasi itu telah terrealisasi, namun keterwakilan perempuan di parlemen ini cenderung masih minim karena faktor-faktor struktural, sosial, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi keterwakilan perempuan yang masuk ke politik. Jurnal selanjutnya yaitu kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender sebagai sebuah tinjauan. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana berubahnya paradigma sosial tentang kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu biasanya didominasi oleh laki-laki, namun pada era ini perempuan juga bisa memimpin sebuah daerah atau sebuah organisasi bahkan seperti itu. Namun tetap saja dalam hal ini juga banyak hambatan yang dilalui oleh perempuan, seperti budaya patriarki yang tidak pernah usai menyoroti perempuan yang memang ingin mencapai kesetaraan. Jurnal selanjutnya yaitu perempuan sebagai korban kekerasan seksual, apakah hukum sudah cukup memberikan keadilan? Nah, dalam jurnal ini membahas bagaimana efektivitas sistem hukum di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi perempuan yang terkena kekerasan seksual. Nah, di jurnal ini juga melihat berbagai aspek, termasuk dengan peraturan perundang-undangan yang ada, lalu implementasi hukumnya seperti apa, dan banyaknya hambatan yang dialami oleh korban ketika mencari keadilan tersebut. Selanjutnya yaitu ada jurnal mewujudkan keadilan gender melalui perlindungan hukum terhadap perempuan. Nah, dalam jurnal ini membahas bagaimana peran hukum dalam mencapai keadilan gender dengan menyoroti berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan. Nah, di sini dalam jurnal ini menyoroti juga bagaimana kebijakan publik yang ada harus responsif terhadap gender demi mencapai keadilan gender. Lalu ada partisipasi politik perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan. Nah, dalam jurnal ini membahas bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi politik perempuan dalam struktur partai itu sendiri, Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan tersebut dapat berpartisipasi dalam keikutsertaan atau keanggotaan yang ada di dalam Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan. Lalu ada jurnal tentang akses keadilan dan migrasi global, kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab, di mana dalam jurnal ini melihat bahwa pengalaman perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja domestik di Uni Emirat Arab, dan dalam jurnal ini juga membahas bagaimana mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dan hak-hak pekerja dari pemerintah Indonesia sendiri, bagaimana mereka berjuang mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia dan perlindungan hukum tentunya sebagai pekerja di luar negeri. Selanjutnya ada jurnal perjuangan perempuan dalam mencari keadilan dan menyelamatkan lingkungan, di mana dalam jurnal ini membahas hubungan antara perjuangan perempuan dalam mencari keadilan dan upaya pelestarian lingkungan melalui kajian ekofeminisme. Ekofeminisme sendiri menghubungkan eksploitasi alam dengan penindasan terhadap perempuan dan melihat bagaimana mereka itu saling berkaitan. Lalu ada jurnal tentang kesetaraan dan keadilan gender
di bidang politik, yaitu pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di legislatif, di mana jurnal ini melihat isu dan kesetaraan gender dan menekankan bahwa partisipasi perempuan di ranah legislatif itu harus dilakukan, dan jurnal ini juga melihat bagaimana banyaknya tantangan yang dihadapi oleh wanita atau perempuan yang ingin masuk ke dalam politik, dan bagaimana juga permasalahan yang terjadi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan itu di parlemen, karena budaya patriarki yang mengakar, walaupun kebijakan 30% itu sudah dilayangkan, namun perempuan-perempuan ini belum sepenuhnya berdaya untuk masuk ke dalam ranah politik di parlemen tentunya.